Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perasaan kampung lega ini. Orangnya pun banyak ini. Tapi tak pantas kalau jumlahnya cuma segini. Tapi orang sini nggak mudeng sama pengajian, betul apa enggak? Makanya mudah-mudahan dengan adanya perayaan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan taufik hidayah inayah kita semua, amin. Yang tadinya nggak sholat mau sholat, amin. Yang tadinya nggak ngaji mau ngaji, amin. Yang tadinya nyelongcong sama suami berhenti nyelongcongnya. Yang suaminya suka ngambek mudah-mudahan dengan acara ini berhenti ambekannya. Lu amin aja berhenti ambekannya, bapak lu mati. Ibu jangan lihat di foto ya. Itu di foto ada kubisnya karena musim hujan. Sekarang karena musim panas jadi kubisnya hilang. Udah lanjut ini lanjut. Oke. Jawab salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Mana baca salawat ya, ngajak doa ya. Ibu, mungkinkah Anda terpesona melihat kejelekanku? Ya bukan kegantengan, kalau kegantengan lo pede banget. Bu, jarang orang ngaku yang jelek, betul enggak? Kalau saya mau jujur aja. Oh ngapa orang jelek aku ganteng? Ini kadang-kadang ibu-ibu nih nggak pada sadar diri, jelek akunya cakep ya. Coba si Udin ketawa. Oh, Bang Ehonya kecilin ya Bang, kayak tadi aja Bang. Jangan pakai Eho, ini ambak-ambakan kalau pakai Eho. Bu, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasakan selalu Bu lidah kita basahkan dengan membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad. Nah begitu Pak Romannya berat amat sih lidah kita untuk baca sholawat. Kalau kira ngomelin laki, Romannya nyerocos. Oh nyerocos nggak Bu? Udah kagak ada remnya gitu. Laki ngomong sekali tuh meneretes. Bang sorong belah sono, orang sini mah kagak, udah kagak beda. Apalagi laki kagak kerja ini. Ngecopratnya dari pagi ketemu sore. Bangun pagi bukan laki dikasih ngopi, dikasih omelan. Ada orang sini kayak gitu Anda. Tapi sementara baca salawat ogah banget Bu. Ibu, jadi perempuan mah jangan lewer. Emang ada orang sini lewer ada? Astagfirullahaladzim. Bu, dengerin Bang, ehonya Bang kecilin Bang. Bu, dengerin Bu, kedengeran gak? Aduh ya lo kan suara gede kayak gitu kagak. Bu, jadi perempuan jangan jadi perempuan yang lewer, tahu gak? Perempuan yang lewer, jangankan laki, memedi agak demen sama perempuan lewer. Tahu memedi gak? Kenal memedi? Dulu nih pasti kampung banyak memedi dulu. Sekarang aja alhamdulillah, yang tadinya sawah sekarang jadi yang tadinya banyak pohon besar sekarang udah banyak rumah, betul apa enggak? Dulunya ini bukannya kampung Bu, setahu saya
sawah, hutan belantara. Memedi banyak di sini. Dulu. Tapi sekarang alhamdulillah memedinya udah pada pindah. Kemana pindahnya? Ya ke ibu-ibu. Kata ibu-ibu sembarangan saya bilang memedi. Itu yang masih ngambil yayasan memedi itu. Ada di sini ibu-ibu yang ngambil yayasan ada. Memedi. Jadi pindahnya kemana tuh memedi? Bu, nggak ada di sini malah alhamdulillah. Ya orang lagi pada ngaji sekarang mah. Tapi besok Senin, bu, jangan tanya udah. Itu ibu-ibu begitu khususnya tak kalah hari Senin. Biar kata ada pengajian dari Senin lewat. Di sono di sini mah kagak kali. Tanya kagak beda. Emang sekarang itu penyakit bu. Padahal ini sekarang kita alhamdulillah memperingati 17 Agustus. Artinya hari kemerdekaan. Secara dohir memang kita udah merdeka, tapi hakikatnya kita tetap belum merdeka. Tuh yang ngambil yayasan belum merdeka. Yang masih judi online belum merdeka. Yang suka main pakong belum merdeka. Ada di sini suka main pakong ada. Orang kalau suka main pakong gebloknya minta ampun. Bagaimana kagak geblok? Orang gila ditanya. Bang, masang apa nih? Masang apa? Ini geblok. Terus yang main slot gacor. Ada yang suka main slot gacor aja? Dengerin lagi. Sadar Anda yang suka main slot gacor, goblok-gobloknya orang. Bagaimana kagak goblok? Kita judi, didengerin. Dulu waktu kita kecil main koprok aja bandarnya ada, kita masih kalah. Dulu kan waktu kita masih kecil ada yang namanya koprok solo betet. Tahu pada lu. Sekarang udah ganti dulu. Dulu waktu kita masih kecil main koprok bandarnya di depan kita masih kalah. Betul apa enggak? Apalagi sekarang slot gacor bandarnya di mana, yang masang di mana, makanya blow on badan. Ibu, kalau ibu tahu bahwa suami ibu pada main slot gacor, jangan dikasih kopi. Dan ibu pun kalau dikasih duit dari slot gacor jangan diambil. Macem. Ada yang dari judi dikasih lakinya nggak diambil. Saya bayari. Contoh gini ibu, seorang istri soleha, suami bawa uang 1 juta boleh hasil judi, bawa duit 50.000 halal, yang mana yang ibu? Jujurlah kepadaku, jangan sampai ada dusta yang terakhir. Ayo saya mau tanya, mana yang ibu ambil? Yang 1 juta apa yang gocap? Biasanya dua-duanya diambil. Tapi lain dengan seorang wanita istri soleha. Oh ditanya bang, biasanya kan abang ngasih uang 50.000, kok ini tiba-tiba abang ngasih di 1 juta? Ada begitu ada? Ada yang nanya dulu ada? Yang udah sih. Coba ketawa bener ngaku dia. Jangankan itu duit udah dilek-lek sama lakinya, masih di kantong, udah disamber, udah sini. Tapi sebenarnya kalau seorang istri soleh ada tanya dulu, bang tumben, ada nggak seorang perempuan yang suka ngomong tumben ke lakinya? Bang tumben, biasanya abang kan ngasih duit gocap, kok ini tiba-tiba 1 juta? Saya curiga nih bang, ada apa di balik ini semua? Apakah abang ada maunya? Tanya dong, tanya. Apakah abang ada maunya? Apa uang dari mana ini? Kalau tekala suami jujur berkata bahwa uang yang 50.000 halal, yang 1 juta haram, kira-kira ibu nolak apa ngambil?
Dasar mata duitan. Yang penting di mata kita duit nih, gak bedanya orang-orang yang pada ngambil yayasan. Yang penting di depannya nggak pikir akibatnya. Padahal akibat dari ngambil yayasan, masya Allah tabarakallah, seberapa banyak perempuan yang gara-gara ngambil yayasan pada ngecengkang di tanah merah. Kenapa ngecengkang di tanah merah? Karena rumahnya dijual. Buat apa? Atau pada cecogro. Hidup tolol jasa. Oh, atau sekarang ngambil yayasan buat bayar yayasan, ngambil lagi ke orang, atau anaknya muter-muter di situ. Yang kadang terjadi Allah asal giliran setoran, nggak punya duit, habis tetangga diusrak-usrak. Kepala-pala kompor dijual. Di sono, di sini agak beda. Padahal bu, masya Allah tabarakallah, dengerin. Nih, apalagi besok Senin. Karena mah merhatiin aja dulu di kampung saya. Itu duduknya pada khusyuk. Saya berjanji hadir tepat waktu. Setoran setiap minggu. Ada di sini kayak gitu ada. Ada ustazah lagi jejorowokan. Kan biasanya kalau hari Senin ibu-ibu di pengajian suka jejorowokan. Ibu-ibu sekalian, jangan sampai kita lupakan karena ini. Ada yang datang. 2 orang. Nenek doang. Itu kan nenek-nenek pakai kain lere, baju kebaya, makanya setiungnya ke sebelah, berbagi pakai cetok. Pas sampai ke majelis taklim, assalamualaikum. Kata ustazah, waalaikumsalam. Mari masuk bu, mari masuk. Entar dulu. Mau kemana bu? Nyelapin sendal dulu, nyelapin sendal. Tahu, saya tahu. Wes, beres ngelapin sendal. Ayo masuk. Duduk. Muter itu nenek. Ayo, di malam majelis taklim nenek muter nyariin apa? Nyariin sendal. Nyariin tembok. Buat apa, Bu? Buat nyender. Dulu Instagram. Nenek begini deh, kasih. Dari dulu diam. Udah ketemu senderan, nyender sambil melonjol. Baru ustazah tanya, ibu, yang lain kemana? Kata ibu bilang, yang lain pada kumpul. Kumpul di mana? Di rumah sebelah. Ngapain? Biasa ngapain? Setoran yayasan. Pernah nggak ngambil? Nggak boleh. Emang kenapa nggak boleh? Nenek nggak boleh ngambil yayasan. Emang kenapa nggak boleh? Karena kalau ngambil yayasan mati impas. Tukang yayasan pun hafal, kalau yang ngambil nenek semua bangkrut dia. Makanya nenek nggak boleh ngambil. Kenapa? Kalau yang ngambil nenek semua 3 minggu ngambil mati, nenek habis sudah. Ada di sini begitu ada. Sama berarti belum merdeka gitu. Yo. Ustazah gejorokan lagi. Ibu-ibu sekalian, hari ini jangan sampai kita lupakan gerak ini. Itu ada si Rodi yang lemes, yang lewer, sambil mau cucian. Ngedengar suara ustazah, bukannya buru-buru datang ke majelis taklim. Apa kata dia? Gua juga udah tahu. Hari ini pengajian, cucian gua ambak-ambakan. Jam 10 setor yayasan.
Udah makanya ibu jemaah sekalian, Bapak ayo bahasakan lidah kita dengan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad. Ya, makanya bangga nih kita kepada tim Hadro nih yang terus menggemarkan solawat Nabi, betul. Cuman kadang-kadang jemaah pada brengseknya nih. Kalau giliran biduan mali sawer. Kalau giliran Hadro di sawer tadi. Nah ini pada brengsek lo pada lo. Oh saya jangan cuma biduan dong yang disawer. Nih anak Hadro sawer yang mengibarkan, yang menggemakan sholawat. Masya Allah lu pada uga jasa. Udah baca sholawat kagak, nyawer kagak, gila mau biduan beda. Ayo mulai besok cinta kita mau sholawat insya. Udah baca kagak, paling tidak nyawer. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Oh, biasa jangan pada pelit loh. Mana kalau kebiduan ini, apalagi biduan pantatnya udah bulat. Bisa kemana-mana ini. Ibu, kita lanjut nih. Jadi perempuan jangan mohon maaf saya belum mau kodima, biarin aja biar semua kabel takut pada pulang dong. Ini perlu diketahui, ini wajahnya wajah begini semua nih. Kayaknya wajah bukan tukang haji. Ini wajahnya bukan tukang haji. Saya ceramah kalau ini bukan wajah tukang haji agak bingung. Mau serius pada ngentuk. Tapi kalau tukang haji ngentuk. Ditungguin, ini mah bangsa kalau bangsa pulang atu-atu ini. Biarin lah kita idah khurus-khurus aja ya Bu ya, idah khurus, tapi ambil yang baiknya ya Bu ya. Dengerin perempuan dulu perempuan dengerin. Jadi perempuan jangan, tadi saya bilang kalau ada perempuan lewer, jangankan suami memedi, agak demen sama perempuan lewer. Memedi. Seharusnya mau memedi temen ini mah kagak enak dia kan. Emang begitu iya nih, ada satu cerita zaman dulu. Zaman dahulu pernah kejadian ada perempuan lewer. Bu bener Pak, kalau baru lewer dong mendingan. Orang nanya, Bang bagaimana laki bini abang? Lewer, mendingan. Ada orang nanya, Bang bagaimana istri abang? Cantik, masih mending. Kalau bilang, Bang bagaimana istri abang? Lewer. Tapi kalau bilang, Bang bagaimana istri abang? Waduh. Udah kelewatan. Contoh perempuan lewer, nih dengerin Bu, contoh perempuan lewer nih. Laki di rumah ngomel, laki pergi ngomel, dibagi duit, enggak dibagi duit, apalagi dibagi duit gede, ngomel, dikasih dikit, apalagi udah lewer. Karena gara-gara ini perempuannya lewer, akhirnya lakinya stres. Mau lo punya laki stres pada lo? Mau rambut acak-acakan. Akhirnya karena gara-gara stres, lakinya keluar rumah nggak pakai sendal, rambut acak-acakan, pakai kaos buntung, celana kekolor. Pas begitu lagi jalan, ketemu temennya, Bang mau kemana? Mau kemana aja. Emang kenapa? Ini nggak tahan di rumah. Emang kenapa? Aduh. Kenapa emang? Aduh, ini salah. Apa kata temennya? Bang punya bini lewer kayak gitu mau udah aja tukarin minyak. Kata lakinya, Bang kalau laku dari ini sudah ditukarin. Asal ada tukang kerongkongan saya panggil, Mas, mari Mas. Ada apa? Saya nukarin apa? Bini lewer ini, embu. Di rumah saya juga ada. Lalu Mas nyariin apa? Saya nyariin kakek kenceng bolong. Ada kakek kenceng bolong? Ada Bang di belakang. Berarti artinya kenceng bolong sama perempuan lewer lakon. Kenapa? Kalau kenceng bolong masih dicariin, ada orang yang nyariin bini lewer. Gak ada. Akhirnya lakinya pergi lagi.
Pas begitu berangkat suaminya ketemu teman yang baik, bang mau kemana? Ah mau kemana aja lah, kaki melangkah. Emang kenapa? Ih nggak tahan di rumah. Emang nggak tahan kenapa? Ini saya lah. Nah ini teman yang baik nasihatin, sabar bang, sabar bang, sabar. Semuanya adalah sudah suratan. Apapun yang terjadi semuanya sudah suratan. Ibu punya suami nggak ganteng, suratan. Hoi, hoi. Ibu punya suami miskin, suratan. Kau harus menerima apa yang diberikan oleh Allah. Ini kadang-kadang kagak juga. Laki kagak ada kerjanya kagak nerima. Laki tidur aja nggak nerima. Emang udah mau anak bono? Aku tahu dia. Aku tahu di sini ada pembatas. Justru kalau aku jatuh aku berhenti. Udah lanjut. Bu, akhirnya suaminya ngedengar nasihat temennya. Udah bang, pulang. Pas begitu pulang duduk. Pas begitu duduk ngelamun, memikirkan nasib dipikirin. Nasib kok dipikirin, bu jalanin. Ibu nggak pernah ngelamun. Ya Allah, kenapa gue begini amat hidup? Nggak usah. Semuanya ada suratan, makanya jangan pernah ngelamun. Oh, gue begini amat hidup. Di kadang-kadang ada orang brengsek sakit aja ngelamun sakit. Ya Allah, dosa apakah aku? Ada yang ngomong begitu ada? Orang yang tekala sakit dia berkata dosa apakah aku sakit gak baik-baik berarti orang sombong. Kenapa sombongnya? Ini orang seakan-akan gak punya apa? Gak punya dosa, makanya kalau sakit udah aja ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Ini mau kagak ya Allah, dosa apakah aku ya Allah sehingga aku sakit borok gak baik-baik ya Allah. Goblok ke orang pakai ngomong dosa apa? Emang kita ngerasa bahwa kita punya dosa? Bu, jangankan potongan ibu saya aja Ustadz dosa ini, jangan tanya. Jangan kau pikir bahwa katanya Ustadz, bu, katanya Ustadz nggak punya dosa, bohong. Nggak beres sekarang orang lagi pada ngeributin nasab. Kata dia mana nasab bisa masukin dia ke surga? Ngapain sih pada ngeribut-ributin nasab? Nasab baklawi. Ngapain lu pada ribut-ributin? Nggak usah diributin, yang penting mah ayo kita amalkan ajaran Islam. Ini kadang-kadang makanya sekarang jadi terjadi keribut-ributan nih, ini ngeribut ini. Emang kadang-kadang mohon maaf nih ya, yang saya perhatikan nih, ini sekarang kalau lagi rame di pecebok. Emang bacanya apa? Ya udah pecebok lah. Itu mah kata kamu yang bisa bahasa Inggris. Kalau nenek-nenek ini coba pacebok. YouTube baca apa? YouTube. Nih kita lihat coba sekarang di pacebok di apa? Di pacebok. Di YouTube orang pada ngeributin apaan bu? Ngeributin pada nasab. Apa sih yang diributin ya Allah ya Rob? Lu pada ngeributin nasab, sholat aja masih pada kagak bener. Sholat masih kayak kacabung cebok, udah pada ngeributin nasab. Sholat aja rapiin dulu. Sholat aja gak masih buru-buru. Allah Akbar, salam. Yang memasukkan kita ke surga bukan masalah nasab. Yang memasukkan kita ke surga bagaimana ibadah kita kepada Allah. Sholat rapiin. Ini sholat aja aku lagi nasab gue ributin. Sholat kagak sholat rapihin insya. Sholat rapihin yang rapi serapih-rapihnya. Ibu-ibu cara wudhu yang benar. Kalau ibu pakai bedak kain itu bedak kain licin. Ada bedak kain ada. Itu kan licin kasih itu licin. Itu bu kalau wudhu itu kudu dilapin sama toko. Sebab kalau ibu nggak lapin itu air nggak bakal masuk ke pipi. Karena dia mau kalah. Syut. Bu, rapiin sholat. Insya. Udah jangan pada ngeribut-ributin bukan nih. Emang kadang-kadang begini sih yang saya perhatikan ya. Terjadinya keributan nih. Ini kadang-kadang dari zamannya juga sih nih pada nih konyol. Yang mengundang-undang keributan nih zamannya juga nih konyol nih. Oh, kenapa saya bilang zamannya konyol nih? Kadang-kadang di zaman sekarang yang saya perhatikan ini cintanya berlebihan tuh kepada para habaib.
Memang kita dianjurkan cinta, tapi jangan berlebihan bro. Dan tak kala kita cinta jangan pilih kasih. Lu kadang-kadang kalau giliran Habib batok gue dia cium tangan sampai blok lagi. Giliran Ustaz cuek kaya. Pernah kejadian kayak gitu Pak, bener. Dua nama udang-udang gue deh, dianggapnya habaib gue deh, langsung ketemu. Disambut dari jauh juga giliran Ustaz. Ini sebenarnya bukan ribut, ngajarin jamaah kalau mau cinta jangan pilih kasih. Ulama juga kau cintai karena ulama juga warisan Nabi, betul apa enggak? Apa kata Nabi? Al ulama warasatul anbiya. Kau hormatin ini kagak. Kira ulama datang gini, apalagi ulama potongannya kere. Bener Pak, bener kejadian ini saya berkat kepilih-pilih. Saya pernah ini mah bukan hidati sih, bukan saya bangga suramat itu musiman saya ngajarin jemaah jangan begitu. Ini saya perhatiin kalau giliran mak udung-udungnya mau ngasih berkat lain. Bukannya curhat, ngajarin. Cinta jangan berlebihan. Saya perhatikan aja, kalau giliran yang pakai udang-udangnya gede, berkatnya juga parcel. Bawahnya juga dirampas. Pastel mah itu mau gorengan. Parcel yang dalam apa? Ya udah pakai lah udahlah. Yang di dalamnya ada apel, jeruk itu tuh apa namanya? Hah? Pastel. Parcel. Ya udah parcel lah. Oh, bawahnya parcel. Akhirnya dirampas. Itu giliran yang pakai udung-udung gede. Yang dianggap itu adalah Habib, kan? Wah, ini rampas. Giliran Ustadz yang cuman begini nih, udah makan naik motor, potongannya kayak begini. Ya Allah, berkatnya tau nggak? Plastik asoy. Kan sewot ini nih, biar saya sewot ini. Pilih kasih jasa ini. Bedanya apa sih? Dia ceramah, saya juga ceramah, tapi jangan dibeda-bedain dong. Masa kirain saya mau plastik asoy? Mending isinya banyak. Ya Allah, plastiknya dong gede, isinya pemet. Udah mana naik motor, mana gerimis. Pas begitu penitia nganterin, kata penitia, Ustaz, motornya mana? No, Mio. Warnanya leler, biru. Oh ini Pak Ustaz? Iya. Dicangklekin. Oh Ustaz? Ya, cangklekannya patah. Nanya lagi aja udah tau patah. Pakai nanya lagi. Terus bagaimana? Udah cangklekin di mana kayak? Akhirnya panitia mungkin pegel kali megangin berkat aja. Dicangklekin di setang. Mana hujan, jalanan licin, pas begitu belok itu berkat nabek. Di pinggir ada jarok. Allahu Akbar, itu berkat. Apa yang terjadi? Kesangkut jarok, berorotan, enggak diambil. Sayang sih enggak seperti mah ngilangin curiga. Ustadz mah dengerin, kalau nggak mau berkat bini suka nanyain. Kata bini Ustadz, emang dari mana? Ceramah. Mana berkatnya? Nggak ada. Deh, bukan ceramah kali mah. Makanya saya Pak, kalau ceramah nggak mau berkat, saya di pasar mampir. Pisang kotet kata saya beli. Kode anak. Kode. Jangan sampai Ustadz beli pisang di pasar. Udah tutup. Akhirnya udah, Masya Allah, saya malam-malam mengutin berkat. Saya kumutin salak, jeruk, apel, ayo kumutin aja. Udah begitu salak nyelap di jaro. Masya Allah, panennya lapras. Sekali. Pas begitu beres di kolong bojo, di kolong motor tuh kan bioma ada kolongannya tuh. Nang bulu hitam-hitam. Saya pikir apa ini? Rupanya pas begitu silat bekakak ayam. Tahu nggak apa yang terjadi Bu? Itu bekakak ayam Bang, udah jadi ngampur sama pasir. Malam-malam saya ngebutin bekakak ayam. Sedih pan itu kalau cerita begitu. Yang orang udah enak-enakan dengan parcel, saya mau menderita mana gerimis. Udah begitu lagi mengutin berkat, ada temen yang lewat, Ustaz ngapain? Nanya lagi loh. Tahu kalau berkat pakai nanya.
Udah akhirnya mengutin berkat ya Allah. Bakal ayam si kemutin dah serapi-rapinya. Udah pas begitu beres kumpul semua, saya nyari plastik udah acak-acakan. Bingung saya malam-malam mau nyari plastik kemana. Untung saya bawa sorban. Udah saya buntalnya bawa sorban. Pas begitu buntal sorban, pas begitu sampai di rumah saya bilang mama makan. Percaya nggak ibu? Ibu bini saya makan ayam pakretukan. Pasir mulu. Apa kata bini? Ini kenapa? Bakal rasa pasir. Udah telan aja emang apa? Kemana lewer biasa dulu. Akhirnya dimakan lagi makan bakal ayam mati lampu. Kan makin gelap tuh. Susap sasap. Di tengah-tengah bakal ayam ada bulat-bulat. Dia pikir jantung ayam. Dia makan, pas dia makan apa? Pahit. Saya bilang lepet, dilepet. Penasaran, ngambil senter HP, disenterin ijo. Rupanya patai embe itu. Ayo cinta jangan pilih kasih Insya kau boleh cinta sama juriah Nabi, tapi jangan lupa juga cinta sama para ulama. Jangan sampai terjadi kontradiksi sekarang nih. Ini pada ribut, aduh ya Allah, jangan sampai kayak gitu. Berarti sekarang ini umat Islam benar-benar lagi obok dah. Ya, udah makanya udah kita jangan ikutin begitu dah. Kita yang penting rapihin sob, berhenti yayas. Udah aja beres, udah merdeka kita. Yang udah berhenti yayasan mereka, yang laki-laki berhenti judi udah merdeka. Udah kita lanjut kepada cerita perempuan lewe. Pan belum lanjut ini. Tadi suami lagi apa bu? Lagi apa tadi suaminya? Lagi duduk. Ngelamun mikirin ya Allah, kenapa aku punya bini lewer ya Allah? Aku tukarin minyak kagak laku ya Allah. Akhirnya lagi ngelamun, setan masuk. Apa kata setan? Bang, punya bini lewer kayak gitu mau aja cemplungin ke sumur. Kata dia, iya juga ya, kalau dia nyemplung ke sumur aman urusan. Akhirnya lakinya nyetar motor, tercek genjereng. Dipanggil bininya, Rodia. Nama bininya Rodia. Maaf, bukan Rodia sini, Rodia sono. Akhirnya itu si Rodia nyemplak, tuplak. Wih, itu lakinya lagi dipanggil oleh setan naik motor nggak pakai pelan-pelan. Ada bajukan dirajang, aduh si Rodia yang bula-bula bubar. Apa kata tetangganya, pelan-pelan dalam mati lakinya, biarin bini gue dia cepet mati. Akhirnya dibawa kemana bu? Bukan dibawa ke mall, bukan dibawa ke Kutang City, bukan. Kamu tadi tahu kalau saya orang bacanya Kutang City? Udah dibawa ke mana? Ke hutan. Pas begitu sampai di hutan, apa kata bininya? Papa, ini kenapa kita ke hutan-hutan? Udah lewer lu nanya mulu. Ini ngapain ke hutan? Nostalgia. Waduh, akhirnya turun. Pas begitu turun dari motor, ini si Rodia digandeng. Turun mama. Wih, manggilnya ke mama, biasa kan maunya. Enggak ngomong dia mau dicemplungin. Kalau ngomong mau dicemplungin, atuh kabur si Rodia. Pasti kabur. Biasa orang kalau ada maunya begitu, ngerayu-rayu. Udah dirayu, oh digandeng, oh dilakuin Roma Irama. Bila kamu di dekatku, hati rasa sadu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Seru dia mungkin ngeplay. Padahal lakinya lagi selotot nyariin apaan? Nyariin sumur. Pas begitu ketemu sumur, duduk di tepian sumur. Mari Rodia, kita duduk. Duduk di tepian sumur, bukan di bangku, di tepian sumur. Dibelai rambutnya, dilakuin Roma Irama. Hitamnya rambut, tak sehitam rambutmu. Si Rodia mungkin ngeplay. Lagi ngeplay, udah pulos-pulos, dilepas tangan lakinya, nungsep si Rodia ke dalam sumur. Melintir. Apa kata lakinya? Mati udah. Bohongan lu lewen. Coba kalau kagak lewen kayak begini kejadiannya. Udah kata lakinya goodbye, udah selamat tinggal lewen. Lu diam aja, udah jangan kemana-mana, lu di situ aja.
Kira ada lu mau gua nggak bebas. Gua nonton diomelin, gua di rumah ya diomelin. Udah diam aja di situ. Pulang lakinya. Pas begitu pulang, lakinya pengen makan. Nasi nggak ada. Nyari nasi, baru terasa. Masak sendiri. Nggak terasa deh. Baru dia merasa, ya Allah begini hidup tanpa istri. Apa dia lakukan? Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Kalau gitu mah, ya lebar-lebar gak lumayan punya bini mah. Bener bang, kita lebar-lebar gak punya bini mah lumayan. Nih saya mau tanya abang, bapak kalau dari mana-mana perut lapar, pengen makan, masak nggak? Kagak yang masak. Yang masak si lewek. Kita dari mana-mana baju kita kotor nih, apalagi warnanya putih kayak gini, udah bebelepot. Sampai ke rumah nyuci nggak? Siapa yang nyuci? Si lewet, lumayan. Akhirnya kata dia, lah kalau gitu mau gua tolongin lagi lah si lewet. Balik lagi ke dalam hutan. Pas begitu sampai singkat cerita di hutan, dipanggil itulah bininya, Rodia. Si Rodia dalam sumur udah ngegereng. Masih hidup lo Rodia? Nih kalau lo masih hidup ntar gua turunin tampang, lo pegang yang kencang. Pegang. Gua tarik nih, tarik. Pas begitu ditarik, naik ke atas, si Rodia berubah. Rambutnya gondrong, acak-acakan, bibirnya doer, matanya melotot, giginya bacalik, atau lakinya kaget. Rodia, kenapa lu berubah? Apa katanya? Gua bukan si Rodia. Habis lu nih siapa? Gua Memedi yang udah puluhan tahun di dalam sumur. Ini kenapa lu naik? Makanya gua naik karena gua nggak tahan. Nggak tahan kenapa? Di dalam sumur ada perempuan lawan. Memedi kabur. Memedi kabur sama siapa? Sama perempuan lewer, makanya jadi perempuan yang lewer. Ya bu, banyakin baca sholat. Terlebih lagi kita tak kalah mendengar lapan Nabi kita Muhammad. Nah, tuh bocah aja bisa bu, nggak rugi kita baca sholawat, insya terserah lah. Makanya di rumah banyakin baca sholawat. Yuk kita baca sholawat dulu coba. Sallallahu